Selamat jumpa kembali pada topik VBNet yang ke-8. Kita akan mempelajari koneksi database, input data, dan tampil data dari SQL Server. Jadi topik kali ini kita akan membahas database-nya menggunakan Microsoft SQL Server. Nah, sebelum kita masuk ke inti bagaimana membuat program input, koneksi, dan tampil data, kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan Microsoft SQL Server. Nah, Microsoft SQL Server ini merupakan produk RDBMS atau Relational Database Management System yang dibuat oleh Microsoft. Nah, intinya SQL Server itu sama seperti aplikasi untuk membuat database. Nah, SQL Server juga bisa kita gunakan dalam Microsoft Visual Basic Net. Nah, uh, ada beberapa jenis-jenis perintah SQL Server, ada 3 tepatnya sebagai fungsi utama dari SQL Server 2008. Yang pertama ada sebagai data definition language, ini adalah untuk uh, membuat, menghapus, ya, dan mengubah struktur atau komposisi dari tabel dari SQL Server. Lalu data manipulation language atau DML, data manipulation language, itu untuk memanipulasi data menggunakan perintah select, insert, update, delete. Nah, nanti kita akan lebih fokus membahas tentang data manipulation language pada contoh-contoh program kita. Yang ketiga adalah bagaimana mengontrol. Data control language ini untuk mengontrol hak para pemakai data dengan perintah grant revoke. Nah, data control ini tentu berhubungan dengan jaringan komputer, bagaimana menggunakan database yang diakses secara jaringan komputer. Nah, jadi SQL Server memungkinkan hal tersebut untuk mengontrol para pemakai data yang terkoneksi secara jaringan itu dalam data control language. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana menggunakan SQL Server 2008. Yang pertama, bagaimana cara masuknya. Ini sudah ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kalau kita boleh praktikkan lewat sistem operasi kita yang ada di sini, kita klik tombol start, pilih programs di mana posisi SQL Server, ya. Cari dia Microsoft SQL Server 2008. Nah, kebetulan pada sistem operasi ini menggunakan Microsoft SQL Server 2008 R2. Lalu carilah di situ SQL Server Management Studio. Nah, ini kan hanya masalah versi saja. Ada yang langsung Microsoft SQL Server 2008, ada yang server 2008 R2. Itu jadi nggak jadi masalah. Nah, kalau sudah kita klik nanti pilih SQL Server Management Studio, maka nanti kita akan dikasih pilihan untuk menentukan tipe servernya, server type. Kita pilihlah database engine seperti tampilan berikut ini. Lalu ada server name. Server name-nya itu sudah ditentukan oleh komputer sendiri. Kita pilih. Yang berikutnya ada authentication. Authentication itu kita pilihlah dia Windows Authentication. Nah, Windows Authentication itu nanti dia mempunyai kelebihan ketika kita mengakses database itu tidak perlu nanti memasukkan username dan password. Ya, lalu klik tombol connect. Di sini sudah ada tombol connect. Kalau sudah, nanti tunggu sampai muncul jendela Microsoft SQL Server Management Studio. Oke. Kalau kita buka, maka seperti inilah jendelanya. Nah, Microsoft SQL Server Management Studio. Nah, ini kita sudah terkoneksi dengan server database-nya. Ya. Ini dia tanda dia server nama servernya dan sudah terkonek. Nah, kalau sudah, bagaimana yang berikutnya adalah membuat database baru. Nah, membuat database baru itu kita arahkan saja ke folder databases. Nah, ini dia kita lihat di sini ada databases. Oke. Lalu klik kanan pada mouse, pilih new database, setelah itu ketikkan nama database-nya. Nah, kalau kita praktekkan langsung ya klik kanan pada databases, ada di sini new databases. Ya.
kalau kita klik nanti langsung akan muncul pilihan membuat database. Apa yang kita pilih nanti di situ? Mengetikkan nama database pada database name, lalu kita tinggal OK kan. Nah, kebetulan kita sudah buat, nggak usah lagi kita buat, kita cancel saja. Nah, langkah-langkahnya yang perlu kalian pahami. Kalau sudah klik tombol OK, maka database dengan nama pustaka ya, dengan nama pustaka. Nah, ini kita buat pustaka di sini tadi di atas. Itu telah berhasil dibuat. Terbukti dari munculnya folder baru yang ada dalam folder database. Mana dia muncul? Kita lihat di sini di dalam database, klik tombol expand-nya database. Nah, maka di sini ada dia pustaka. Ya, yang kita buat pustaka. Oke. Kalau sudah, maka berhasillah kita membuat database. Kalau sudah membuat database, bagaimana selanjutnya? Kita akan membuat tabel baru. Tabel itu tentu ada di dalam database. Nah, untuk membuat tabel baru, itu kita langsung klik saja tombol expand pada database pustakanya. Ini pustaka database-nya, ada tombol expand-nya tanda plus. Kita klik. Oke, lalu kita tandai dia tables. Ya, tables. Nah, di bagian tables, satu nama tables, ya, program sebagai alamat database, ketikkan, mari klik kanan pada mouse, komputer pilih new table, sorry ya, klik kanan pada mouse. Nah, ini tabel juga sama, kita tandai tabel, klik kanan, pilih new table, lalu kita tinggal ikuti langkah-langkahnya di sini. Setelah struktur field, maka buatlah tekan Ctrl S untuk menyimpan nama tabel yang telah dibuat, contohnya anggota. Misalnya struktur filenya adalah sebagai berikut: Noang, nama, alamat, dan grup. Ya, ikuti saja di materi kita ini. Untuk mengisi data atau record, nah itu kita klik saja folder tabel, lalu pilih edit top 200 rows. Nah, itu maksudnya bagaimana kita ingin mengisi data. Misalnya ini tabelsnya sudah kita buat. Nama tabelsnya adalah DBO anggota. Nah, untuk menginputnya nanti klik kanan di DBO anggota. Ya. Nah, ini dia pilih dia edit top 200 rows. Untuk menginput. Nah, karena kita menginput datanya dari program, maka nggak perlu kita lakukan. Kita hanya mendesain struktur filenya saja. Ini struktur filenya yang kita sudah tentukan. Oke. Nah, itu untuk mengisi data. Nah, kita kan mengisi data dari program. Selanjutnya silakan isi data kalau kita ingin mengisi datanya. Nah, sebagai contoh pengisian data record adalah sebagai berikut. Nah, ini contohnya adalah datanya seperti ini ya. Nah, data-data ini bisa kita isi. Lalu, bagaimana cara koneksi database SQL Server dengan VBNet 2010? Oke. Nah, ini pertama kita akan aktifkan VBNet. Ya, ini dia VBNet sudah. Lalu buat kita bagaimana masuk koneksinya. Oke, ini sudah kita buat tampilan VBNet-nya. Sudah ada objek-objeknya ya. Nah, nanti silakan desain sesuai dengan contoh kita. Ini ada nomor anggota, nama, alamat, dan grup. Lalu text field-nya ada text field. Ada text field, kita kasih namanya di bagian name ya. Bagian name. Oke, ini ada name T Noang. Nah, kita kasih namanya adalah T Noang. Yang ini T nama, T alamat, T grup. Begitu juga dengan tombol. Tombol kita kasih namanya C simpan. Ya, C simpan, C batal, dan C keluar. Satu lagi objeknya adalah data grid view 1 kita tambahkan. Oke. Itu untuk langkah yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, hubungkan database SQL Server dengan VBNet melalui Server Explorer. Nah, ini langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Nah, cukup panjang dia. Nah, Server Explorer itu ada di bagian sebelah kiri ini. Nah, ini ada Server Explorer. Kalau belum aktif, biasanya nanti toolbox-nya dia yang aktif. Ini toolbox. Lalu ini ada dokumen outline yang aktif. Nah, kita aktifkan saja, klik saja di sini Server Explorer.
Ya, Server Explorer, lalu data connection, kita harus koneksikan dia. Ini kebetulan sudah saya koneksikan. Nah, kalau belum dia tinggal klik kanan di sini, pilih dia add connection. Connection. Ya. Lalu masukkan nama servernya. Nama server ini yang ada di SQL Server. Bagaimana caranya? Kita buka saja SQL Server kita tadi. Lalu di bagian paling atas, ini bagian paling atas klik kanan, pilih properties. Ya, untuk mengambil nama servernya itu ada di bagian paling atas dia. Nah, ya, boleh di double klik saja di bagian name, nanti akan terblok nanti nama servernya. Lalu Ctrl C, ini tutup saja. Lalu kita buka lagi VBNet kita, masukkanlah pada server name, Ctrl V, akan muncul nama server yang sesuai dengan SQL Server yang kita gunakan, harus sesuai. Kalau dia tidak sesuai, nggak dapat database kita. Kalau sesuai, maka di bagian select or enter database name, nanti kita akan dipilih, suruh pilih mana database kita. Database yang kita buat adalah pustaka. Oke, ada berarti. Untuk membuktikan bahwasannya database kita ini terkoneksi dengan program Visual Studio atau VBNet kita, teks saja test connection, klik. Oke, berarti ada database-nya dan sudah terkoneksi. Kalau sudah, oke kan? Oke. Nah, itu langkah-langkah semua yang telah saya buat tadi itu ada di sini. Nah, klik kanan pada data connection, pilih add connection, ketikkan nama server pada bagian server name, pilih database yang digunakan sudah, lalu klik tombol test connection sampai muncul pesan test connection succeed, lalu klik tombol OK. Nah, udah kita oke kan? Bagian keempat, lihat properties, double klik pada bagian connection string. Nah, setelah kita koneksikan tadi, ini ada bagian properties, ada bagian connection string. Nah, connection string inilah nanti yang akan kita gunakan stringnya, yang panjang ini, ya, data source sama dengan sekian ke dalam program. Caranya gimana? Double klik saja. Nah, ini sudah terblok nanti isinya, tinggal kita Ctrl C. Kemana nanti kita gunakan? Ke dalam program. Nah, di mana programnya? Nah, inilah kita akan masuk ke bagian program. Nah, copy ke dalam, ini dia ya, ke dalam program untuk digunakan sebagai alamat database. Oke, itu langkah-langkahnya. Ketikkan kode program. Nah, kode programnya itu yang pertama adalah ini dia, deklarasi variabel yang digunakan dalam program. Nah, ini dia deklarasi, kita double klik saja formnya, sudah ada programnya. Oke, nah ini dia. Jadi ada bagian-bagiannya. Ini bagian deklarasi, kita harus buat dulu import sistemnya. Karena kita menggunakan SQL Server, maka dia menjadi SQL Client dia. Di import sistem datanya. Lalu ini variabel yang akan digunakan, maka harus dideklarasikan dulu. Lalu prosedur kosong, lalu bagian form load, ya form load. Nah, inilah dia yang connection string tadi yang harus kita copy di sini. Ada lokasi DB, variabelnya sudah kita deklarasikan. Lalu inilah isi dari connection string tadi dengan langkah-langkah mengkoneksikan yang harus kita masukkan. Panjang caranya. Lalu ini dia perintah untuk mengkoneksikan, untuk membuka koneksi. Lalu yang ini perintah untuk menampilkan tabel kita ke dalam program melalui data grid view. Nah, ini dia. Jadi ini sudah dua program dia. Program mengkoneksikan dengan database, program menampilkan tabel pada data grid view. Oke, ya. Lalu kita masuk ke program simpan. Nah, ini program simpan. Nah, program simpan ini, yang ini bagian pertama, ini adalah bagian program untuk memvalidasi objek text field. Supaya apa? Supaya datanya nggak boleh kosong. Kan? Tenuang titik teks. Nah, jika dia kosong, maka nanti akan tampil pesan. Data harus diisi. Lengkapi pengisian data. Nah, ini untuk memvalidasi supaya data yang diisi tidak boleh kosong. Kalau dia sudah tidak kosong atau sudah berisi, maka masuklah program penyimpanan. Ini dia insert into. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya SQL Server yang kita pelajari hari ini adalah untuk data manipulation language. Kita akan menggunakan perintah select, perintah insert,
perintah update dan perintah delete untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pertemuan kali ini kita menggunakan insert dan select. Ini dia, ya. Nah, ini dia perintah menginput datanya. Setelah diinput, di sini dia akan menampilkan select. Ini, ya, select. Oke, lalu ini program batal mengosongkan, ini program keluar. Udah, segitu saja dia untuk kode program dari topik kita ini. Coba kita jalankan, kita langsung jalankan, klik start debuggingnya atau F5 saja. Nah, begitu kita jalankan atau kita F5, maka dia sudah menjalankan program tampil. Untuk yang pertama kali, ya, apa program tampilnya? Kita lihat dia sudah menampilkan data. Ah, ini data-data tadi. Uang, nama, alamat grup, ya. Nah, oke, tampil. Jalan program tampilnya. Ini dari tabel yang kita buat. Database-nya pustaka, tabelnya anggota. Sudah isi. Ini tadi sudah saya isi terlebih dahulu. Sudah tampil dari duluan. Nah, sekarang kita akan coba program input data. Misalnya kita masukkan data yang baru 00005. Namanya misalnya si Desi Ratnasari. Lalu alamatnya di Medan. Grupnya ME 18, misalnya kita buat ME 18 B 18B, lalu kita klik tombol simpan. Nah, inilah dia program simpan tadi. Oke, data baru sudah disimpan, kita oke kan, maka masuklah si Desi Ratnasari di sini. Nah, tadi ada program validasi, misalnya ininya kosong, nomor anggotanya namanya misalnya si Juhri, ya, alamatnya di Langkat, grupnya MI 18F. Nah, ada yang kosong, lalu kita klik coba tombol simpan. Nah, nggak bisa, dia ada validasinya, data harus diisi, lengkapi pengisian data. Itu dia fungsinya tadi. Oke kan, belum menyimpan dia. Program batal, ya batal menyimpan, maka kita klik batal, dia akan kosong. Program keluar, kalau kita sudah keluar dari program. Nah, inilah dia untuk contoh program kita di VBNet ke-8, bagaimana melakukan koneksi VBNet dengan database dari SQL Server. Setelah itu bagaimana membuat program simpan, sudah ada programnya, lalu ada program tampil, menampilkan data dari database SQL Server ke program VBNet melalui objek data grid view. Ya. Nah, silahkan kalian ulang-ulangi video ini supaya lebih mengerti. Ikuti saja contoh programnya, contoh rancangan formnya supaya mudah diikuti. Tetap semangat belajarnya. Ini dulu pertemuan kita. Terima kasih.